Sebenarnya aku itu nggak mau pakai jilbab, Kak. Karena gara-gara teman aku bilang, ih gila, cantik banget loh Rin pakai jilbab. Nah, di situ deh. Mulai pakai jilbab aja deh SMP biar makin cantik. Halo sahabat soleha semua, perkenalkan nama aku adalah Erina Murdinata, umur aku baru saja menginjak 23 tahun, dan pekerjaan aku saat ini adalah menjadi salah satu staf atau sedang magang di salah satu perusahaan swasta, agensi kreatif yang ada di Jakarta. Oke, menurut kamu hijrah itu apa sih? Ngomongin tentang hijrah, sebenarnya kalau kita ulik ya, hijrah itu adalah perpindahan kalau dalam bahasa. Dan ketika diartikan dengan aku pribadi, aku memaknai bahwasannya hijrah itu adalah salah satu pergerakan secara dinamis dari seorang muslimah yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Sejak kapan kamu mulai berhijrah? Aku hijrahnya itu ketika aku SMA. Itu yang benar-benar hijrah. Cuman kalau untuk hijrah dalam konteks memakai jilbab, itu baru SMP. Sebenarnya aku itu nggak mau pakai jilbab, Kak. Karena gara-gara teman aku bilang, ih gila, cantik banget loh Rin pakai jilbab. Nah, di situ deh. Mulai pakai jilbab aja deh SMP biar makin cantik gitu. Dari situ keterusan tuh. Walaupun sebenarnya pas masa SMP aku nih sering kayak buka tutup jilbab kerdus waktu itu zamannya. Kerdus loh Rin gitu. Tapi ya bodo amat. Karena pada sejatinya memang niat aku bukan menghadap Allah, tetapi aku pengen dibilang cantik oleh manusia gitu. Sampai pada akhirnya SMA nih, Teh kamu pengen pakai jilbab lagi nggak sama orang tua? Mau deh, emang kenapa? Cantik soalnya gitu. Nah ternyata pas dari situ di SMA keterusan deh. Sekalinya buka jilbab, kok ada yang dingin nih? Ternyata itu angin dan ternyata aku nggak pakai jilbab. Jadi ya sekarang dari situ kayak ngerasa, oh ya kalau keluar rumah kayaknya akan pakai jilbab deh gitu, Kak. Gimana awal mula kamu tertarik untuk memperdalam Islam? Awal mula aku tertarik memperdalam Islam. Berbicara tentang Islam, menurut aku Islam itu adalah agama yang sangat dinamis. Islam adalah agama yang tidak pernah mengolok-olok. Ketika aku berbuat salah, Islam tidak menyalahkan aku secara kafah atau sepenuhnya. Aku tertarik belajar Islam itu dari aku SMA. Aku menjadi orang yang kayak aku, jadi ketua keputrian Rohis waktu itu di salah satu SMA negeri di Depok. Saat itu aku mulai belajar perihal Islam, bagaimana Islam mengatur cara bertindak, berperilaku, dari situ aku belajar. Dan aku tertarik dengan Islam yang pertama adalah karena Islam mempercantik diriku. Islam mempercantik diriku, karena Islam telah mempercantik diriku, aku sudah sewajarnya mempercantik Islam juga. Dari situ aku tertarik. Ketika belajar adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Dari situ aku mulai mempercantik diri, aku mulai belajar tentang Islam, hingga akhirnya ketika aku belajar Islam, secara nggak langsung nilai-nilai akademik aku, terus juga prestasi-prestasi aku itu meningkat secara drastis saat itu. Dan Masya Allahnya lagi, dari ketika aku belajar Islam, orang-orang melihat aku seperti aktivis gitu. Padahal sejatinya aku hanya merangkak untuk belajar lebih baik lagi dengan Islam gitu, Kak. Menurutku setiap orang itu memiliki lika-liku hijrahnya masing-masing. Terutama aku pernah dikasih sakit itu 4 tahun. Aku dikasih sakit selama 4 tahun dan aku sempat lumpuh. Itu prosesnya setelah aku lulus SMA. Dari situ aku dikasih sakit sama Allah dan ujian itu benar-benar menimpa banget. Entah dari ujian keluarga maupun diri aku pribadi, aku dikasih sakit 4 tahun. 4 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar untuk seseorang sepertiku bangkit dari kelamnya masa itu. Sangat benar-benar kabut saat itu. Bohong ketika seseorang tidak lemah ketika dia ditimpa sakit selama bertahun-tahun. Dan menurutku di situ adalah ujianku. Dimana ketika aku adalah anak rantau, aku adalah perempuan yang memang tidak ingin dimanja, walaupun sejatinya aku adalah perempuan yang sangat manja saat itu. Dan saat itu ketika aku merantau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanku ujian sakit selama 4 tahun. Itu berturut-turut. Dan aku merantau di Sumatera waktu itu. Membuat aku sedih banget, sampai yang aku nggak bisa. Aku off sosmed selama 1 tahun. Terus juga
Aku tidak ketemu teman-teman, aku dikasih sakit 4 tahun, aku sempat lumpuh, muka aku hancur, terus juga orang-orang terutama laki-laki ngeliat aku, ih lo jelek banget, lo hitam banget, lo beda banget kayak dulu. Itu yang buat aku bener-bener sakit banget. Sampai pada akhirnya aku bangkit, aku mulai bangkit. Ternyata ketika kita berwudu, ketika kita melakukan kesucian, wudu itu airnya bisa saja hilang, tetapi kesuciannya tidak hilang. Sama aja kayak ketika aku belajar Islam. Mungkin ilmu-ilmu yang aku dapat bisa saja hilang karena sakit aku. Tapi aku yakin tulusnya aku, sucinya cinta aku sama Allah itu akan yang membangkitkan aku ketika aku ingin merangkak lagi mengenal Islam dan aku ingin sembuh dari penyakit aku yang sudah lama aku pendam. Sebenarnya kalau bicara sakit itu ada yang medis dan non medis juga ya. Dari situ memang agak rancu sih, mungkin teman-teman sahabat soleh ada yang percaya ataupun tidak. Tapi yang jelas ketika aku sakit di situ, dokter memprediksi aku baik-baik aja. Tapi ada beberapa terapis yang bilang kalau aku ini lumpuh, aku ada syarat kejepit juga. Dan aku memang waktu itu tidak bisa jalan selama 2 minggu. Dan badan aku kurus sampai berat badan aku itu 32 kilo. Dan itu mama aku nangis setiap hari, dan bahkan dari 4 tahun sakit itu aku pernah hampir gila. Aku stres dan di situ aku mulai bingung banget. Ini harus ngapain ya? Mamaku juga bingung dan actually sebenarnya aku ini tidak sadarkan diri juga. Apa yang ini aku berbicara seperti ini juga karena sedikit sadar dan tidak sadar, dan itu mamaku yang cerita. Dan sampai pada akhirnya ketika aku mau bangkit dari keterpurukan itu, dari sakit itu, mama aku ini memanggil ustadz, dan juga secara medisnya dia mengambil kayak terapis, terus juga aku ada dokter juga. Pokoknya segala macam cara keluarga aku lakukan hanya untuk kesembuhanku. Bahkan sampai ayah aku habis berpuluh-puluh juta saat aku sakit, dan itu yang membuat aku sedih banget sih. Apa pengaruh terbesar di dalam hidup kamu? Pengaruh aku dari ibroh ya, bisa dibilang ibroh atau pelajaran yang diambil dari sakitku itu ya Mbak. Yang aku ambil itu adalah aku lebih belajar menerima, dan aku lebih belajar menyesuaikan. Jujur selama aku sakit hanya segelintir orang yang tahu kalau aku sakit, bahkan keluarga aku pun gak ada yang tahu kalau aku sakit selama aku merantau. Karena orang tua aku mengajarkan aku bahwasannya kalau kita susah, cukup Allah dan diri kita aja yang tahu, dan hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Orang lain hanya mengetahui bahwa kita ini adalah insan yang sangat kuat. Walaupun sejatinya kita ini adalah insan yang sangat lemah, dan kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah. Tapi di situ aku belajar bahwasannya, oh iya itu benar. Karena gak selamanya apa yang kita ceritakan kepada orang lain akan menerima cerita kita, dan orang lain akan percaya akan hal itu. Keajaiban apa yang sudah pernah kamu rasakan yang datangnya langsung dari Allah? Datangnya langsung dari Allah itu menurut aku punya mimpi ya. Dulu waktu itu aku pengen banget berbagi ilmu aku. Bukan hanya skala kecil, tapi aku pengen secara global, umum. Dan di situ aku belajar bahwasannya ketika aku mendapatkan sebuah tangisan yang deras, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan pelangi dan bunga bermekaran di hati tiada henti. Apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk berada di jalan dakwah? Sebenarnya aku tidak tahu bahwasannya aku ini sedang berjalan di jalan dakwah. Tapi yang aku pikirkan ini adalah hidup dalam Azariyat ayat 55 ya. Dan itu menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita, manusia, itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika aku beribadah kepada Allah, otomatis kita hidup ini fokusnya beribadah. Ketika kita beribadah, itu adalah dakwah. Nah, dakwahnya aku ini, menurut aku bukan kayak yang, kan banyak tuh orang yang bilang, bahkan ketika aku dengan gaya aku yang seperti ini, ada yang bilang, lu kok kurungnya pendek banget sih, gitu. Lu kok pakai jilbab gara-gara cantik doang sih, gitu. Nah, sebenarnya menurut pandanganku, kenapa aku bisa di jalan dakwah, Islam telah membuat aku jatuh cinta. Karena Allah yang menuntun aku, Kak. Aku tidak akan ada di sini ketika Allah tidak pernah mau menuntun aku. Mungkin aku sudah di luar, gitu. Mungkin aku tidak ada di jalan ini, gitu. Aktivitas atau upaya apa yang dilakukan oleh kamu, hijrah yang kamu lakukan ini tetap istiqomah? Yang pertama, kalau dari aku pribadi, aku selalu ingin membuat diri aku jatuh cinta dengan Islam. Dan aku ingin
ada hasrat dalam diri aku untuk mempercantik diri aku dengan Islam. Allahumma jamilni bil Islam. Ya Allah, cantikkanlah aku dengan Islam. Aku pengen banget kayak gitu terus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, aku ingin berada pada lingkungan yang Islami. Walaupun aku tahu teman-teman aku itu circle-nya tidak terlalu Islami juga. Tapi aku berusaha banget mencari. Karena sejatinya hidayah itu tidak datang sendiri. Tapi hidayah itu dicari dengan hati yang suci, dengan niat yang tulus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jangan lupa dan jangan pernah malas untuk beribadah. Karena sejatinya dengan adanya sholat, dengan adanya kita ngaji, itu sama aja kita memberikan pupukan-pupukan dasar Islam di hati kita. Gitu, Kak. Rencana kamu untuk kedepannya, rencana terdekat kamu untuk kedepannya apa? Oh, traveling. Saya mau healing sebenarnya. Cuman kalau untuk soal dakwah, tentu saja yang tadi aku bilang, aku ingin banget mempercantik diri aku dengan Islam dan memberikan manfaat kepada sekitar, bahwasannya aku ingin membranding aku sebagai wanita yang inspirasi. Wanita yang penuh dengan inspirasi, dan dari situ aku pengen ketika ada perempuan yang lihat aku, dia menjadi semangat lagi bahwasannya aku juga pengen nih kayak Erina, biar aku juga mendapat cantiknya dari Islam dan aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari aku gitu. Pesan untuk sahabat solehah. Pesan untuk sahabat solihah. Dear sahabat soleha yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Aku tahu di sana pasti kalian merasakan ujian yang sangat berat. Walaupun hidup kalian lempeng-lempeng aja seperti Al-Fatihah secara lurus, tapi aku yakin kalian memiliki salah satu sifat sedih yang tidak bisa kalian ungkapkan. Aku tahu ada beberapa sahabat soleha yang mungkin sangat susah untuk mengekspresikan kesedihannya itu. Tapi percayalah sahabat solehah semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan tangisan tiada henti kalau Allah tidak akan pernah menyediakan pelangi yang sangat indah dan bunga bermekaran di hati kalian semua. Itu sih, Kak. Pesan untuk diri aku sendiri, agak baper, tapi nggak apa-apa. Pesan untuk diri aku sendiri adalah aku sangat mencintai diri aku sendiri. Aku ingin menjadi seseorang yang sangat mencintai diri aku sendiri dan tidak memikirkan omongan orang lain. Karena aku ini walaupun secerianya aku memiliki karakter yang ceria dan orang memandang aku adalah aku masih orang yang ekstrovert banget. Sebenarnya aku adalah orang yang introvert juga. Aku lebih menyukai kesepian gitu, kadang ada beberapa hal. Tapi untuk diri aku mencoba untuk lebih menyesuaikan lagi, lebih mencintai diri aku sendiri, dan intinya lebih bersyukur. Aku ingin menata hidup aku agar lebih bersyukur, dan tentunya ketika aku bersyukur, aku akan secara tidak langsung mendapat kebahagiaan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih, Kak.